Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Ultra Fly. Nah, sebelumnya beberapa minggu lalu saya juga sudah mereview yang varian Li-Ning Ultra, jadi kalian bisa cek link di atas. Nah, sebenarnya di India sendiri untuk Li-Ning Ultra ini ada 4 varian ya. Yang pertama yaitu Li-Ning Ultra seperti yang sudah saya review pertama, kemudian ada Li-Ning Ultra 2, kemudian ada Li-Ning Ultra Pro, dan yang terakhir Li-Ning Ultra Fly ini. Jadi untuk di Indonesia sendiri yang pertama rilis yaitu Li-Ning Ultra 1 dan langsung lompat ke Li-Ning Ultra Fly ini. Jadi Li-Ning Ultra 2 dan juga Li-Ning Ultra Pro itu belum ada di Indonesia. Nah, kita akan lanjut bahas mengenai sepatu ini, tapi seperti biasa kita akan timbang dulu untuk bobot dari sepatu ini berapa, karena memang untuk bobotnya sendiri ini diklaim ringan oleh Li-Ning, dan untuk size-nya sendiri ini yang size 42 ya, dan varian warnanya sendiri ini yang white navy seperti ini. Nah, kita akan timbang langsung dan juga nanti kita compare dengan Li-Ning Saga Light 4 ya. Nah, ini untuk bobotnya sendiri dia ada di 314 gram. Nah, jadi ini lumayan juga sih, lumayan ringan. Dan untuk Li-Ning Saga Light 4, nah ini dia. Untuk Li-Ning Saga Light 4 dia lebih ringan 2 gram dari Li-Ning Ultra Fly. Nah, jadi sebaiknya Li-Ning mengubah nama Li-Ning Saga Light 4 ya, jadi Li-Ning Saga Light 4 Fly karena dia lebih ringan bobotnya dari Li-Ning Ultra Fly ini. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk bobot dari sepatu ini dan juga komparasinya dengan Li-Ning Saga Light 4. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai harga, bahan, teknologi, dan juga desain keseluruhan dari sepatu ini. Nah, untuk harganya sendiri, sepatu ini dibanderol di kisaran harga Rp520.000 sampai dengan Rp550.000. Jadi lebih mahal dari yang varian Li-Ning Ultra 1 yang harganya itu cuma di Rp430.000 kemarin saya beli, dan kebetulan ini juga saya beli di harga Rp520.000. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri, untuk bagian upper sepatu ini atau di bagian atasnya sepatu ini, dia terbuat dari bahan mesh ya, jadi full terbuat dari bahan mesh yang di-cover oleh bahan TPU. Nah, untuk bahan TPU nya sendiri ini menyesuaikan ya, sesuai dengan warna dari sepatu itu sendiri. Nah, untuk desainnya sendiri di bagian depan sini, nah ini dia full di-cover oleh bahan TPU, dan yang TPU ini dia agak sedikit lebih keras ya kalau dibandingkan dengan yang ada di sisi bagian luarnya sini. Nah, seperti ini. Nah, ini agak keras seperti ini. Kemudian di sisi bagian dalamnya sini dia polos seperti ini ya. Nah, kemudian ada tulisan Li-Ning Ultra Fly seperti ini. Kemudian di sisi bagian belakangnya dia ada hook sepatunya dan ada tulisan Li-Ning seperti ini. Jadi ini benar-benar simpel banget ya untuk desainnya. Dan di sisi bagian luarnya dia ada logonya Li-Ning di bagian sini. Nah, ini warnanya navy juga. Dan untuk desainnya ini juga sama seperti yang ada di sisi bagian dalamnya. Nah, kemudian untuk tali sepatunya ini dia menyesuaikan ya, jadi ini sesuai dengan warna sepatunya. Nah, ini menyesuaikan ya, dan ini dual color ya, jadi gak polos. Dan untuk lidah sepatunya dia juga menggunakan bahan mesh full ya, tanpa menggunakan bahan synthetic leather sama sekali. Kemudian lanjut di bagian insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri ini masih flat polos seperti ini ya. Nah, ini tapi dia ini benar-benar tebal dan juga benar-benar berasa empuk seperti ini ya. Nah, kemudian untuk spons yang ada di samping kiri, kanan, dan belakangnya ini juga benar-benar sportif ya, dan enak lah ketika dipakai dan juga berasa adem seperti itu. Kemudian untuk teknologinya sendiri di bagian upper sepatu ini dia sudah menggunakan teknologi yang namanya perfect fit upper, dimana fungsinya sendiri ini untuk membuat kaki kalian berasa lebih nyaman ya, karena memang untuk upper sepatu ini didesain sedemikian rupa mengikuti kontur kaki kalian, jadi otomatis akan berasa lebih nyaman dan juga lebih enak ketika digunakan di dalam permainan. Kemudian dia juga menggunakan teknologi yang namanya breathable mesh. Jadi sudah tentu ya bahan-bahan mesh yang ada di sini ini semua breathable. Jadi itu akan mempengaruhi kenyamanan kaki kalian. Otomatis kaki kalian akan berasa lebih adem dan juga lebih nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Dan juga dengan adanya breathable mesh ini dapat menjaga sirkulasi udara dengan lebih baik ya, jadi otomatis kelembaban yang ada di dalam sepatu ini bisa dirilis dengan baik dan sepatu kalian gak akan cepat bau seperti itu. Nah, dan selanjutnya sepatu ini juga sudah support wide fit, jadi buat kalian yang punya kaki lebar pasti nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya di bagian midsole-nya sendiri dia menggunakan bahan pylon seperti ini ya, dan ini benar-benar tebal dan juga benar-benar empuk, jadi enak banget ketika dipakai. Untuk teknologinya sendiri di bagian midsole-nya tentunya sudah menggunakan teknologi cushion ya, yang berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Kemudian selanjutnya dia ada teknologi yang namanya energy returning mat. Nah, fungsinya sendiri itu adalah untuk merilis energi yang terjadi ketika sepatu
ini sedang impact dengan lantai. Jadi gerakan kalian akan berasa lebih smooth dan juga lebih nyaman dengan adanya teknologi energy returning mid itu. Dan juga dia menggunakan teknologi yang namanya bionic midsole. Nah, itu fungsinya sama dengan teknologi cushion ya, yang berfungsi sebagai shock absorption dan juga merilis energi yang terjadi ketika sepatu ini sedang impact dengan lantai seperti itu. Nah, kemudian lanjut di bagian tengahnya sini dia juga sudah menggunakan teknologi TPU insert. Nah, fungsinya sendiri sudah tentu sebagai stabilizer di dalam sepatu ini. Jadi itu akan berpengaruh pada gerakan kalian jadi lebih stabil ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian lanjut di bagian outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri dia sudah menggunakan rubber carrier non marking seperti ini ya, dengan teknologi Max Grip Sole dari Li-Ning. Dan untuk desainnya sendiri ini patternnya bulat-bulat seperti ini ya. Nah, jadi agak sedikit berbeda dari sepatu Li-Ning yang harganya di bawah 500.000 ya. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai harga, bahan, teknologi, dan juga desain keseluruhan dari sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini. Nah, dari yang pertama yaitu untuk kelebihannya sendiri. Nah, untuk kelebihannya sendiri di bagian upper sepatu ini memang dia benar-benar punya breathable area yang benar-benar sangat luas ya. Jadi otomatis itu akan berpengaruh juga kepada kenyamanan kalian. Pas dipakai emang benar-benar berasa adem banget sepatu ini. Jadi kaki kalian akan berasa nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, dengan adanya breathable area yang luas seperti ini dengan bahan mesh ini tentunya otomatis juga akan mengurangi bobot dari sepatu itu sendiri. Jadi sepatu ini berasa enteng ketika dipakai dan juga sangat nyaman seperti itu. Dan juga dengan adanya bahan mesh di bagian upper sepatu ini otomatis sepatu ini berasa benar-benar lentur ketika dipakai. Jadi benar-benar enak. Nah, kalau ditekuk seperti ini benar-benar enak banget. Dan ini bisa mengikuti gerakan kalian. Jadi otomatis gerakan kalian akan berasa lebih enak lah dengan bahan upper yang ada di dalam sepatu ini. Selain itu dia juga sudah support wide fit. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar, kalian pasti nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, itu kelebihan yang pertama. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya ada di bagian midsole dari sepatu ini, dimana memang untuk midsole-nya sendiri ini benar-benar tebal dan juga benar-benar empuk ya, dengan teknologi cushion dan juga bionic midsole-nya itu tadi. Rilis energi yang terjadi ketika kalian sedang menggunakan sepatu ini juga benar-benar smooth, jadi gerakan kalian akan berasa enak ketika menggunakan sepatu ini. Nah, selanjutnya untuk di bagian outsole-nya sendiri ini juga benar-benar lengket banget ya, dan juga berdecit seperti yang ada di video, dan juga benar-benar berasa stabil dengan adanya bahan TPU insert di bagian bawahnya sini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai kekurangan yang ada di dalam sepatu ini. Jadi menurut saya pribadi memang ada satu kekurangan ya di dalam sepatu ini, yaitu di bagian insole-nya yang masih flat polos seperti ini. Nah, dengan harga yang Rp520.000 tadi, kalian cuma dapat insole yang flat polos seperti ini. Nah, kalau kita compare dengan Cloud SX, Cloud SB8 dan juga Li-Ning Saga 4 yang harganya di bawah ini, dia sudah dapat insole yang empuk dan juga dia sudah mengikuti kontur kaki kalian. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kekurangan dengan harga yang Rp520.000 tadi. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam sepatu ini. Nah, menurut saya pribadi secara overall memang sepatu ini masih recommended lah dan worth it untuk dibeli seperti itu. Tapi memang untuk desainnya sendiri sepatu ini menurut saya itu biasa aja ya, jadi nggak terlalu wah dan juga nggak terlalu jelek seperti itu. Dan untuk harganya sendiri kemarin Li-Ning Ultra yang satu itu kan dibanderol di harga 430 dan ini di 520. Jadi menurut saya ini agak sedikit kemahalan ya, karena memang untuk desainnya sendiri itu yang berubah cuma ada di bagian uppernya. Untuk sisanya itu sama persis seperti ini. Jadi kalau misalkan sepatu ini dibanderol di harga 450 sampai 490 masih oke lah seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai review dari Li-Ning Ultra Fly ini, dari harga, bahan, teknologi, kemudian desainnya dan juga kesimpulannya seperti apa menurut saya pribadi. Nah, buat kalian yang pengen beli sepatu ini, jadi kalian sudah tahu feel-nya seperti apa, kemudian desain keseluruhannya juga seperti apa, dan pendapat saya tentang sepatu ini seperti apa. Jadi kalian bisa memutuskan untuk membeli sepatu ini atau sepatu varian lainnya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk reviewnya akan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.